Abu Bakar kesel Pak, punya anak perempuan, ya, Aisyah istri Rasulullah. Saat dulu kisah hadis ifki, berita bohong Bunda Aisyah dituduh berzina, Abu Bakar mendapati ponakannya ikut-ikutin gosipin anaknya. Padahal ponakannya, ya, Misto bin Usasah, ponakannya Abu Bakar ini setiap bulan dikasih uang bulanan sama dia. Gara-gara kedapatan gosipin anaknya, Abu Bakar bilang gini nih, pokoknya mulai hari ini nggak bakal dikasih uang bulanan lagi. Karena kesel Abu Bakar, anaknya digosipin. Gitu. Kita pernah begitu Pak? Kalau kita di apa itu? Gue hajar gitu kira-kira. Ya. Nah, Abu Bakar ngancem gitu, turun surat An-Nur ayat 22. Kata Allah nggak boleh orang beriman itu ngancem-ngancem, nggak mau ngasih sedekah lagi, nggak mau impak lagi, nggak mau kontribusi lagi ke masjid gara-gara idenya nggak diterima. Waktu pembangun masjid berharap jadi pengurus, begitu pemilihan pengurus nggak kepilih, udah nggak mau ngaji lagi. Nah, nggak boleh begitu. Kata Allah, waliyapu walisfahu, maafin dan lapang dada. Begitu juga ibu-ibu evaluasi Bu, pernah nggak, masih nggak kita menyimpan kekecewaan dengan suami, dengan mertua, dengan tetangga? Kita diminta waliyafu, maafin, walisfahu, lapang dada, udah lupa. Kenapa Pak Abu Bakar kok begitu ayat ini turun langsung mau minta maaf sama Mistoh? Kalau kita kan gengsi, enak aja. Oh, dia selama ini kita yang ngasih uang bulanan, kita yang nafkahin, masa kita sering minta maaf? Abu Bakar Pak minta maaf sama Mistoh. Karena turun ayat ini Allah tegur langsung kan. Dia nangis, dia minta maaf sama Mistoh. Kenapa Abu Bakar Pak? Logika apa yang dipakai oleh Abu Bakar? Kenapa mau minta maaf sama Mistoh Pak? Ini penting kita pahami Pak. Karena kalau logika ini nggak dapat, ya kita cuma sekedar ini nganggap cerita aja gitu. Nggak menggerakkan, nggak ngedrive hati kita untuk mau melakukan seperti Abu Bakar ketika kita pernah kecewa dengan seseorang, dengan sebuah organisasi, dengan sebuah grup. Lalu kita tinggalkan kebaikan itu karena kecewaan kita. Ya. Jadi waspada. Ya. Kenapa Abu Bakar Pak mau minta maaf? Karena kata Allah, Allah tuhibbuna ayyagfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, diampunin dosanya. Kita pernah dengar kisah ada seorang sahabat, bukan ring satu Rasulullah Pak. Bukan veteran perang Badar. Veteran perang Badar itu Pak, ikmalu maksitum pakut gobroloh. Kalau kamu bikin dosa dimaafin gitu. Itu kerennya veteran perang Badar. Orang ini bukan veteran perang Badar. Tetapi 3 hari Rasulullah ngomong sebentar lagi ngumpul lagi ini, sebentar lagi ahli surga akan lewat. Orang tersebut, sampai hari ini orang tersebut tidak diketahui namanya Pak. Di hadis itu tidak disebutkan namanya. Besok ngomong gitu lagi Rasulullah, dia lagi yang lewat. Hari ketiga ngomong gitu lagi, dia lagi. Abdullah bin Amr bin As penasaran, apa hebatnya orang ini? Bukan ring satu Rasulullah, bukan veteran perang Badar, dijamin masuk surga. Akhirnya pura-pura ada masalah, numpangin, pengen tahu nih Pak. Ini karena para sahabat itu orientasinya akhirat, jadi dia pengen tahu kenapa orang ini spesial. 3 hari nginep, ternyata dalam hadis itu diceritakan bahkan tidak sholat tahajud. Gitu. Jadi ibadahnya biasa, yang lain juga melakukan. Kenapa tidak ada jaminan masuk surga? Kok orang ini dijamin? Lalu Abdullah, jujur, saya sebenarnya nggak ada masalah. Saya hanya pengen tahu kenapa kamu disebut kata Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Orang tersebut juga bingung. Tapi di akhirnya ingat, oh iya, saya punya satu kebiasaan katanya. Setiap mau tidur, saya maafin orang-orang yang ngebully saya, yang ngeselin, yang waktu siang ngomongin nyelkit. Ya. Kita kan enggak kan disimpan gitu, besok masih kepikiran, 3 hari masih kepikiran. Tetangga yang ngomong, suami yang domelin, ya. Atau kita jadi marah-marah sama istri gara-gara ucapan ya tetangga kita. Nah orang ini dimaafin semua yang bingung. Jadi dibuang, sampah itu dibuang, nggak disimpan di dalam hatinya. Ini jangan-jangan yang bikin kita selama ini sempit.